Ya pemirsa, pelestarian budaya ke generasi milenial terus dilakukan secara kontinu oleh pemerintah. Langkah ini guna membudayakan Indonesia tidak pernah putus zaman. Gebiar Budaya 2022 tahun ini dipusatkan di Taman Mayura, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat bertempat di Taman Mayura, Kota Mataram. 11 balai pelestarian nilai budaya se-Indonesia ikuti memamerkan kebudayaannya dari kain tradisional, alat musik, permainan tradisional hingga makanan daerah. Salah satu pengunjung malah mengatakan sengaja datang ke Gebiar Budaya 2022 ini untuk belajar mengenai budaya di Indonesia. Sengaja datang ke sini untuk melihat gimana pagelaran budaya yang diadakan sekarang di NTB. Terus yang saya lihat sih acaranya bagus ya, ini penting untuk dilakukan. Sebenarnya acara-acara pengembangan budaya seperti ini tuh perlu untuk dilanjutkan gitu. Karena zaman sekarang ini generasi muda bahkan untuk mengenal budaya mereka sendiri aja belum tentu, apalagi mengenal budaya-budaya lain yang ada di Indonesia gitu. Jadi penting untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, Aidi Furkan, menjelaskan dipilihnya Mayura sebagai tempat kegiatan karena merupakan cagar budaya di Kota Mataram dan terletak di tengah-tengah kota. Gebiar Budaya 2022 ini sebenarnya adalah kegiatan nasional yang pada tahun ini kebetulan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali yang mengawal Bali, NTB, NTT kebagian tugas. Nah, karena kebagian tugas rupanya mereka rapat kerja di tingkat nasional dan memutuskan Nusa Tenggara Barat sebagai tempatnya, itu khususnya Lombok. Dan kenapa kita mengambil Mayura? Karena di sini ada cagar budayanya. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Imade Dharma Sutija menjelaskan perlunya ruang untuk melestarikan dan memamerkan kebudayaan kepada masyarakat agar dapat dinikmati secara luas. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Bagi suku Lauje Sulawesi Tengah, sungai adalah urat nadi kehidupan. Tak hanya menjadi tempat bermain anak-anak, sungai juga penting untuk transportasi untuk menjual rempah-rempah mereka. Bagi suku Lauje, sungai adalah urat nadi kehidupan. Tak hanya menjadi tempat bermain anak-anak, sungai juga penting untuk transportasi mereka. Dengan rakit bambu sederhana, orang Lauje membawa turun hasil panen mereka untuk dijual ke sejumlah desa kaki gunung seperti Bambasiang dan Palasang. Hanya sehari dalam sepekan pada setiap Kamis. Kedatangan mereka sudah dinantikan para pembeli di tepi sungai. Bawang merah dan kemiri orang Lauje paling diminati para pembeli. Selain hasil panen mereka berkualitas, harganya pun lebih murah ketimbang petani lain. Jadi berarti harga bawangnya 1 kilo karena 8.000. 8.000. Nah, 7.000. Jadi timbangannya ini 80 kilo. 80 kilo kali 7.000. Hidup terasing di pegunungan membuat orang Lauje bersifat pendiam. Hal itu terlihat dari cara mereka berinteraksi dengan pembeli yang terkesan canggung. Kalau hubungan itu dari dulu, hubungan karena saya pikir dari orang-orang yang di kampung sana, mereka sangat memaklumi kehidupan masyarakat yang ada di suku pedalaman seperti ini. Jadi ketika mereka turun, mereka terima baik, dan ada juga yang biasa orang mereka panggil bela. Kata bela ini biasanya karena sudah baku biasa, ada bawa jagung misalnya, mereka berikan misalnya ikan garam, sesuai kebutuhan hari-hari lah. Ada juga pakaian layak pakai mereka berikan dari sana ketika masyarakat dari sini turun yang sudah akrab dengan mereka semua.
Orang Lauje harus berakit sekitar 3 hingga 4 jam ke desa Palasa, bergantung deras air sungai. Semakin deras air sungai, maka kian cepat pula mereka sampai. Waktu tempuh yang lebih singkat jika dibandingkan harus berjalan kaki menuruni gunung selama 6 jam. Menyusuri air sungai yang deras dengan rakit bukan perkara mudah. Kepiawaian mereka menghindari batu-batu besar merupakan modal utama agar rakit tidak tenggelam. Keterampilan berakit ini menjadi salah satu budaya suku Lauje yang diwariskan secara turun-temurun hingga kini. Ya pemirsa, pacuan kuda dengan lintasan atau arena di bibir pantai menjadi salah satu daya tarik bagi penonton. Kepiawaian atraksi para joki cilik ini membuat decak kagum para pengunjung yang sedang berwisata di Pantai Kerakat, Lombok Timur. Beginilah serunya lomba pacuan kuda di Pantai Kerakat, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Penonton tak berhenti bersorak saat para joki cilik ini memacu kudanya dengan kencang hingga ke garis finish. Para joki ini harus mampu menaklukkan lintasan sepanjang 700 meter dengan hamparan pasir. Meski tanpa menggunakan alat pengaman, mereka beradu cepat hingga berhasil menjadi juara. 28 joki lengkap dengan kuda yang sudah terlatih, mereka berasal dari Pulau Lombok dan Sumbawa. Sebelum bertanding, kuda-kuda ini diukur dan tak jarang sang pemilik menyiramnya dengan air jahe dengan campuran tertentu hingga larinya lebih gesit. Sebelum kesini latihan dulu. Habibie nggak takut? Memberikan Habibie keberanian itu apa? Hobi ya. Lomba ini menarik banyak pengunjung yang ingin menyaksikan langsung aksi para joki sambil menikmati keindahan Pantai Kerakat. Mereka berjajar di pinggir lintasan pacuan saat jeda, dan para joki sedang menyiapkan kuda pacuannya dan penonton kembali menikmati pesona pantai. Hari ini ya cukup ramai, menarik, karena banyak yang kesini, terus tempatnya di pantai. Kegiatan yang dilaksanakan kelompok sadar wisata dan pemerintah desa Poh Gading Timur ini untuk menghibur warga dan menarik wisatawan dari Lombok Timur. Tim Liputan, iNews melaporkan. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam iNews NTB. Saya Vita Widya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.